Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di belajarsi.com. Kali ini kita akan coba mempelajari tentang routing ya di dalam Laravel. Routing adalah mekanisme yang digunakan framework untuk menentukan cara permintaan HTTP diproses gitu ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke website teman-teman misalkan eh, apa ini apa itu.com slash misalkan detail, maka slash detail itu adalah routingnya. Routing itu mau si detail itu mau kemana, lewat kemana gitu ya. Nah, routing ini, settingan routing itu ada di folder routes ya, folder routes, kemudian web.php. Nanti filenya ada di routes web.php. Nah, contoh seperti ini ya. Ini simple routing ya. Jadi untuk membuat routing ya, teman-teman bisa tulis routes titik dua kali, kemudian get. Lalu dilanjutkan rutenya apa? Ya, jadi kalau tadi details berarti slash detail ya, atau ini kan slash welcome. Kemudian function. Nah, function ini nanti mau lari kemana? Oke, kalau kita masih dasar ya udah langsung ke view gitu ya. Kurung-kurung awal dua kali, kemudian return view welcome. Nah, kalau seperti ini artinya jika www.com ya slash welcome maka akan dilarikan ke view welcome. View welcome itu nanti ada file view ya. Teman-teman nanti buat file view. Ada juga nanti controller. Bisa bisa ada dua kemungkinan ya. Bisa di return ke controller, bisa return di view. Jadi kalau websitenya static gitu ya, halamannya itu static nggak ada berubah data gitu kan, tidak ada ambil-ambil database, bisa langsung melarikan ke view. Tapi kalau butuh database, butuh pemrosesan dulu gitu ya, ada logika pemrogramannya, maka nanti return ke controller. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau dijalankan di PHP Artisan Serve ya, nanti di sini slash welcome, maka akan muncul view welcome. Jadi di browser seperti ini ya. Pak, tadi detail ya, slash detail. Nanti kemudian kita ganti saja ini detail. Lalu ke view-nya view detail. Ini nggak harus ya, view-nya nggak harus sama ya namanya ya. Tapi ini karena view-nya welcome, maka kita tulisnya slash welcome. Atau misalkan slash selamat datang, tapi view-nya welcome, boleh. Jadi nanti di browser kita tulis slash selamat datang. Ya. Oke, lalu ada routes dengan parameter. Jadi perbedaannya hanya ada di sini ya, ada di sini ya. Jadi tadi adalah welcome. Ya. Misalnya kita punya user ya, bikin routes baru ya slash user, kemudian slash lagi dalam kurung kurawal ini ID. Kita tambahkan ID, nanti tulis fungsinya sebagai nama variabelnya ID ya. Kemudian nanti kalau kita return seperti ini returnnya langsung ya, langsung mencetak teks bukan ke view. Nanti akan tercetak user dengan ID, ya ID yang dimasukkan. Jadi kalau di browser teman-teman mengunjungi localhost 8000 slash user, kan tadi user ya, user, kemudian slash 8787, maka 8787 ini akan dibaca sebagai ID. Jadi nanti akan tercetak di dalam browser itu, yaitu user dengan ID 8787. Kalau di browser teman-teman tulis 1111, maka nanti ID-nya 1111. Oke, seperti itu ya. Jadi ini untuk menambahkan parameter. Oke, selanjutnya adalah routes dengan model grup ya, digrupkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat grup dari routes itu kita bisa gunakan prefix ya. Prefix itu kata depan, gitu kan. Kita buat dulu kata depannya admin. Admin, oke. Kemudian jadi grup function, terus kemudian di dalam function ini ada routes lagi. Routes get dashboard lagi, routes get user. Nanti kalau slash dashboard, cetak admin dashboard. Kalau slash user, cetak admin user. Nah, ini bedanya apa? Nanti bedanya di browser, teman-teman bisa localhost 8000 admin, ya admin karena grupnya adalah admin ini ya, prefix utamanya admin. Admin baru dashboard. Ini juga sama. Admin baru user ya, karena atasnya admin.
Pak, ribet gitu ya. Maunya satu-satu, boleh. Satu-satu juga bisa, misalnya get slash admin slash dashboard. Slash admin slash user. Tapi itu nanti banyak tuh berantakan. Kalau seperti ini kan bisa digrupkan ya, bisa mudah ya. Nanti setelah grup ini pun nanti ada keunggulan lain. Misalkan dashboard dan user ini, atau yang di dalam admin ini nggak boleh dibuka orang sembarangan misalnya. Nanti bisa digrupkan dengan ditambah autentifikasi. Nah, tujuannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalau satu-satu admin dashboard slash admin slash user itu nanti satu-satu panjang bikin autentifikasinya. Oke, jadi root group ini tujuannya kalau nanti mau digrupkan lalu ada perlakuan khusus di dalam rute-rute tersebut. Oke, contoh ini ya, contoh untuk menerapkan autentifikasi ya. Jadi misalkan saya punya slash profile atau tadi ya admin dashboard atau admin user gitu ya. Kemudian yang di dalamnya itu mau hanya untuk user yang sudah login. Nah, nanti di bawahnya kasih middleware out ya. Ini middleware out itu kalau memang kita sudah install autentifikasi di middleware ya. Jadi tengahnya isi apa Pak? Isinya sama ya kayak gini ya. Jadi isinya begini, misalkan begini, lalu di bawahnya itu kasih tanda panah tadi middleware out gitu ya. Middleware out baru titik koma. Artinya si admin ini hanya bisa diakses kalau sudah autentifikasi atau login gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita belum login terus kemudian slash profile ini nggak akan bisa diakses. Sama ini juga kalau kalau kita tambahkan out di sini middleware out ya. Nanti yang akses slash admin itu akan nggak muncul kalau belum login. Oke, itu ya mudah ya. Jadi routing seperti ini ya. Routing adalah berhubungan dengan path atau link dari browser gitu ya. Kalau mau buat welcome, nanti seperti ini. Kalau mau buat user, terus kemudian tambahin ID baru, seperti ini gitu ya. Nanti akan kita praktekkan di praktikum. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.